ゾンビ？どう見てもゾンビだよな、あれ。会社に遅れちまうじゃねえかよ。 Halo pecinta film zombie, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mimin ucapkan selamat datang kembali di channel Removie. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Pada kesempatan kali ini Removie akan mendongengkan sebuah live action zombie yang diadaptasi dari manga berjudul Zombie 100 Bucket List of the Dead 2023. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Ditampilkan seorang pemuda bernama Akira Tendo yang tengah bersiap untuk berangkat bekerja. Akira tampak bersemangat menjalani hari pertamanya bekerja karena mendapat pekerjaan di bidang industri yang sangat diinginkannya. Para karyawan juga menyambut hangat kehadiran Akira sebagai karyawan baru di perusahaan mereka. Sang bos memasukkan Akira dalam tim yang dipimpin oleh karyawan senior bernama Kosugi. Hari pertama itu Akira lalui dengan sangat baik hingga mereka beristirahat untuk makan malam. Tapi hal yang mengejutkan terjadi karena begitu makan malam usai, Kosugi mengumumkan bahwa mereka akan melanjutkan pekerjaan. Bahkan sampai pukul 11 malam Akira masih juga bekerja dengan pekerjaan yang malah semakin menumpuk. Akira awalnya berpikir hanya melakukan lembur, namun ternyata pekerjaan berlanjut hingga pagi hari. Di hari kedua ini Akira bahkan terus diberi pekerjaan tanpa ada kesempatan untuk pulang. Akhirnya pada hari ketiga, Akira memiliki waktu untuk pulang dengan kondisi yang berantakan dan sangat kelelahan. Hari berikutnya pekerjaan yang Akira lalui semakin berat. Ia juga semakin jarang pulang ke apartemen sehingga harus mandi dan tidur di kantor. Tetapi di tengah beratnya pekerjaan, Akira masih memiliki seorang teman senior bernama Otori yang memperlakukannya dengan ramah dan selalu menyemangatinya. Hari-hari berlalu, perilaku arogan dari Kosugi mulai terlihat, di mana sebagian besar pekerjaan dibebankan kepada Akira tanpa mempedulikan kelelahan yang dia alami. Hal ini membuat Akira berpikir bahwa perusahaan impiannya tersebut adalah perusahaan eksploitatif. Hanya saja Akira memilih untuk tetap menjalani hari-hari beratnya dengan alasan tidak memiliki keberanian untuk keluar dari pekerjaan yang ia dapatkan dengan susah payah itu. Suatu pagi Akira bangun di apartemennya yang sudah seperti tempat pembuangan sampah akibat tidak memiliki waktu dan tenaga untuk membersihkannya. Walaupun sudah sangat kelelahan, Akira memaksakan diri untuk tetap berangkat bekerja. Namun begitu keluar dari apartemen, dia melihat pemilik apartemen yang tiba-tiba sudah berubah menjadi zombie dan menginfeksi seseorang. Menyadari sang zombie hendak menyerangnya, maka dengan panik Akira kembali ke apartemen. Tapi rupanya para penghuni apartemen juga sudah berubah menjadi zombie, sehingga Akira harus berjuang menghindari kejaran zombie-zombie tersebut. Zombie? どう見てもゾンビだよな、あれ。 会社に遅れちまうじゃねえかよ。 Cukup lama menghindar, Akira akhirnya berhasil memanjat sebuah pagar yang menyebabkan para zombie tidak bisa lagi mengejarnya. Tak lama kemudian, sebuah pesawat yang terbakar melintas di atas Akira, di mana dia melihat seluruh kota yang sudah dipenuhi asap. Tidak hanya itu, para zombie juga telah memenuhi jalanan dan menyerang warga. Dalam benaknya Akira berpikir, wabah zombie ini akan menyebabkan dia terbebas dari pekerjaan berat yang telah 1 tahun ia jalani, sehingga berteriak dengan gembira. Yatta! Akira terlihat sangat menikmati hari pertama wabah zombie itu terjadi, sampai tiba-tiba dia teringat akan Otori. Merasa khawatir, Akira mencoba menghubungi, di mana ternyata Otori meminta Akira datang dengan membagikan lokasinya. Alhasil misi mendatangi Otori Akira lakukan walaupun dikejar ratusan zombie yang memenuhi jalanan. Selang beberapa waktu Akira sampai di apartemen Otori. Namun apartemen itu terlihat kosong hingga tiba-tiba Otori yang ketakutan menangkap kakinya. Rupanya di apartemen itu Otori tidak sendiri,
karena ternyata sang bos yang telah menjadi zombie ada di sana. Melihat mereka, zombie itu pun langsung menyerang. Dalam pertarungan, Akira teringat masa-masa di saat dia masih menjadi atlet football di kampusnya. Jadi menggunakan kemampuan itu untuk mendorong sang zombie. Kesempatan ini Ohtori manfaatkan untuk menghabisi sang zombie. Namun tepat setelah melakukan itu, Ohtori tumbang dan mulai berubah menjadi zombie akibat luka gigitan yang dialaminya. Ia kemudian bangkit dengan gerakan dan wajah yang sangat mengerikan. Tetapi Akira hanya bertahan karena tidak ingin menyakiti Ohtori. Akira lantas mengungkapkan kalau ia menyukai Ohtori sebelum memutuskan pergi. Pada malam hari Akira sampai di apartemennya dan kembali teringat ucapan Ohtori mengenai hal yang diinginkan. Oleh sebab itu Akira mengambil buku catatan untuk membuat 100 daftar keinginan sebelum dirinya juga berubah menjadi zombie. Pada hari kedua, Akira memulainya dengan membersihkan apartemen sesuai daftar yang telah dia buat. Ia kemudian berbelanja tanpa melihat harga. Keinginan berikutnya adalah mewarnai rambut, lalu melukis wajahnya di gedung. Ia selanjutnya memilih kembang api. Dalam perjalanan pulang, Akira menemukan sebuah moge, jadi memutuskan untuk mengambilnya sesuai daftar keinginannya, yaitu naik motor. Malam itu lalu Akira habiskan dengan menyalakan semua kembang api yang dikumpulkannya tadi. Pada hari kelima, Akira melakukan camping di rumah, dan ini pun sesuai daftar yang telah dia buat. Tapi akibat tidak memiliki bumbu untuk daging panggangnya, maka Akira memutuskan pergi untuk mencari bumbu yang dimaksud. Ketika sedang mengumpulkan bumbu di sebuah toko, tiba-tiba dia mendengar suara gaduh, dan saat diperiksa, setelah menerjang Akira, orang berhelm ini pun memastikan bahwa dia tidak terinfeksi. Saat helmnya dibuka, Akira menyadari kalau dia adalah seorang wanita dan langsung membuatnya terpesona. Sayang sebelum sempat berkenalan, pembicaraan mereka terhenti akibat melihat seseorang yang berlari meminta tolong. Akira mencoba membantu, tapi sesosok zombie yang muncul malah membuatnya takut. Alhasil wanita itu maju menyerang sang zombie. Baru saja zombie itu berhasil dihabisi, sesosok zombie kembali datang sehingga wanita ini menggunakan alarm untuk mengalihkan perhatiannya dan segera keluar dari toko. Akira yang terpukau dengan kemampuan wanita ini mencoba untuk mengundangnya camping di rumah. Tetapi wanita ini mengatakan bahwa bersama orang asing akan mengundang masalah. Jadi memutuskan untuk meninggalkan Akira tanpa memberitahu namanya. Pada sore hari Akira kembali ke apartemennya. Ia sejenak terdiam menatap foto dirinya bersama sang sahabat yang bernama Kencho. Walaupun pada pertemuan terakhir mereka sempat bertengkar, Akira tetap menambahkan Kencho ke dalam daftar keinginannya. Pada waktu yang sama, Kencho terlihat sedang mengintip para zombie yang berkeliaran di koridor hotel tempat dia menginap, sampai tiba-tiba ponselnya berdering. Rupanya Akira lah yang menghubungi Kencho. Awalnya Kencho tidak mau memberitahu tentang kondisinya, tetapi akibat Akira memaksa, Kencho terpaksa mengungkapkannya. Mendengar itu, Akira meminta Kencho menunggu dia datang. Alhasil perjalanan menegangkan menembus kota yang dipenuhi oleh zombie Akira lakukan. Pada malam hari, perjalanan Akira terhenti akibat melihat gerombolan zombie yang memenuhi jalan untuk menuju ke hotel yang dimaksud. Kendati demikian, Akira tidak mau menyerah. Jadi dia mengalihkan perhatian para zombie menggunakan sebuah speaker. Ketika kawanan zombie itu mulai terpancing, Akira dengan heroik maju menuju ke hotel dengan menembus zombie-zombie yang tersisa. Begitu berhasil memasuki hotel, Akira segera mencari kamar tempat Kencho menginap. Sementara itu, Kencho yang menyadari kesunyian di depan kamarnya mencoba untuk keluar, sampai tiba-tiba ternyata yang datang adalah Akira. Dalam pertemuan ini keduanya saling meminta maaf. Namun bersamaan dengan itu sekelompok zombie muncul di belakang Akira.
Oleh karenanya Akira segera mengajak Kencho naik ke lantai atas hotel. Beruntung keduanya berhasil menahan pintu dengan sebuah tangga. Setelah berhasil meloloskan diri, mereka merayakan pertemuan ini dengan memakan masakan Kencho di sebuah restoran. Kencho kemudian membaca daftar keinginan Akira yang belum mencapai 100, di mana keinginan terakhir Akira yang sudah terdaftar adalah mencari dan meminta maaf padanya. Hal ini membuat Kencho terharu dan berterima kasih pada Akira. Kencho juga berpikir Akira adalah satu-satunya orang yang mungkin akan menyelamatkan semua orang dalam wabah seperti itu. Mendengarnya terbesitlah ide di benak Akira untuk menambah satu lagi daftar keinginannya, yaitu menjadi superhero yang akan menyelamatkan semua orang. Tetapi Kencho berkata hal itu tidak mungkin dilakukan. Pada hari ke-6 Kencho melihat rekaman yang menunjukkan kalau para zombie sudah menguasai pusat kota Tokyo, sehingga berpikir untuk segera meninggalkan tempat itu. Mendengarnya, Akira memiliki ide untuk pergi ke akuarium Marine Paradise di Ibaraki. Akira beralasan di tempat itu mereka dapat menemukan kostum anti-hiu yang dirancang untuk melindungi seluruh tubuh dari serangan hiu. Jadi dengan kostum tersebut, mereka dapat terlindung dari gigitan zombie. Meski Kencho tampak enggan, tetapi dia tetap menyetujui saran sang sahabat. Untuk itu mereka terlebih dahulu mencari sejumlah perlengkapan di sebuah toko. Saat sampai di jalan, Akira menemukan sebuah camper van. Namun Kencho mengingatkan agar mereka terlebih dahulu mencari perlengkapan. Baru saja mereka mengangkat rolling door, bersamaan dengan itu pula sebuah bus penuh penumpang berhenti di tengah kawanan zombie. Menyaksikan para penumpang yang berhamburan diserang oleh kawanan zombie, maka Akira memanggil penumpang yang masih selamat untuk berlindung. Tak lama kemudian wanita yang sebelumnya sempat menyelamatkan Akira muncul di tengah para zombie. Melihat gerombolan zombie yang semakin banyak berdatangan, maka Akira segera memanggil wanita itu untuk menyelamatkan diri. Beruntung mereka berhasil menutup rolling door tepat sebelum para zombie menyerang. Di dalam toko, terungkap bahwa para penumpang bus juga berniat pergi ke Marine Paradise. Menurut mereka di sana terdapat barikade untuk mencegah zombie-zombie masuk. Sopir bus mengaku kecelakaan yang mereka alami adalah kesalahannya, tetapi tidak mengungkapkan kalau tangannya telah tergigit oleh zombie. Saat bersantai sembari menunggu zombie di luar membubarkan diri, Akira lagi-lagi mencoba berkenalan dengan wanita misterius ini. Namun ia malah melihat luka di telapak tangan Akira. Bahkan saat membalutnya, tiba-tiba sopir bus berubah menjadi zombie, sehingga Akira kembali gagal mengetahui namanya. Akibat hal ini mereka berdua segera kabur. Namun perhatian sang zombie teralihkan oleh suara Kencho dan kedua wanita yang bersamanya. Tak berselang lama, zombie itu pun menyerang kedua wanita tersebut. Melihatnya Kencho bergegas kabur. Mendengar jeritan Kencho, Akira berniat membantu, tetapi wanita misterius menolak. Oleh karenanya Akira pergi mencari Kencho seorang diri. Sementara itu, sang zombie berhasil menemukan Kencho. Demi bertahan hidup, Kencho berusaha sekuat tenaga untuk tidak bergerak atau bersuara. Tak berselang lama, terdengar suara musik yang menyebabkan zombie itu pergi. Rupanya musik tersebut dinyalakan oleh si wanita misterius yang kemudian berusaha membuka rolling door. Malang kedua wanita yang sudah berubah menjadi zombie muncul menyerangnya. Saat sibuk menghadapi para zombie, dia melihat Akira dan Kencho yang juga berusaha membuka rolling door. Menyadari hal itu, maka Akira dan Kencho memutuskan untuk membantunya. Ketika para zombie teralihkan oleh kembang api yang Kencho nyalakan, Akira segera mengajak wanita ini pergi melalui jalan lain. Mereka kemudian bergegas membuka rolling door dan kabur menggunakan camper van yang Akira temukan sebelumnya. Dalam perjalanan, wanita ini akhirnya menyebutkan bahwa dia bernama Shizuka, kendati masih bersikap sangat dingin dan menyebalkan. Dikarenakan perjalanan itu akan menempuh waktu yang lama, maka Akira menawarkan mereka untuk berendam di pemandian air panas sembari meminum sake. Shizuka awalnya menolak, tetapi setelah melihat botol sake yang Akira tunjukkan, maka dia akhirnya setuju. Pada hari ke-7 mereka terus berhenti untuk memenuhi setiap daftar keinginan Akira. Hal ini ternyata berhasil membuat mereka semakin dekat.
Keesokan hari, mereka akhirnya sampai di tempat pemandian air panas. Di sini kedekatan mereka kembali terjalin setelah Shizuka berterima kasih kepada mereka yang telah menyelamatkannya. Ketika yang lain beristirahat, Akira terus menambah daftar keinginannya. Pada hari ke-10, mereka akhirnya melihat akuarium yang menjadi tujuan perjalanan, namun secara mengejutkan. Ban yang pecah mengakibatkan mobil mereka kehilangan kendali, sehingga Akira yang terbentur pun pingsan. Rupanya hal ini disebabkan oleh jebakan paku yang terbentang di jalan. Begitu siuman, Akira mendapati dirinya sudah bersama Kosugi, sehingga membuatnya sempat berpikir telah melalui mimpi yang begitu nyata. Tapi Kosugi berkata itu adalah kenyataan. Kosugi kemudian mengajak Akira berkeliling akuarium. Ia menjelaskan bahwa mereka sedang melakukan syuting saat wabah zombie terjadi, jadi secara tidak sengaja berada di tempat itu. Kosugi sekarang juga telah menjadi pemimpin di tempat itu. Semua orang yang datang untuk berlindung diperintahkan untuk bekerja, termasuk Kencho dan Shizuka. Kosugi selanjutnya menunjukkan kawanan zombie yang dikurung untuk menjaga gerbang. Para zombie itu berguna untuk melindungi tempat mereka dari para penjara. Kosugi juga meminta Akira untuk kembali menjadi anak buahnya. Tetapi jika dia menolak, maka Kencho dan Shizuka akan diusir. Mendengar ini Akira terpaksa menurut. Parahnya, para pengungsi hanya diberikan roti darurat, sementara kelompok Kosugi menikmati makanan mewah dari akuarium. Menyaksikan Akira yang dengan gesit melayani kelompok Kosugi, tentu saja membuat Kencho menjadi geram. Tetapi seorang pria yang merupakan mantan tetangga Akira di apartemen menghentikannya, karena hal itu dapat menyebabkan mereka semua diusir. Melihat istri pria itu tengah hamil, terpaksa Kencho mengurungkan niatnya. Sementara itu sebuah truk yang membawa suplai sampai di akuarium. Ketika seorang petugas membuka truk, tiba-tiba sesosok zombie yang ada di dalam langsung menyerangnya. Hal ini menyebabkan zombie-zombie yang ada di gerbang mengamuk dan berhamburan memasuki akuarium. Di tengah kekacauan itu, tampak seekor hiu menelan tubuh korban dan zombie yang tercebur ke air. Di tempat berbeda, Kencho dan Shizuka menunjukkan kepada Akira ban mobil yang telah mereka perbaiki. Mereka juga ternyata telah mencuri banyak suplai, jadi mengajak Akira pergi dari tempat itu. Sayang Akira justru berpendapat bahwa mereka lebih baik tinggal di tempat itu dan segera meninggalkan mereka. Kemudian di dalam camper van, Shizuka menemukan buku 100 daftar keinginan milik Akira. Saat membacanya Shizuka sempat tersenyum, sampai ia membaca daftar terakhir yang Akira tulis. Oleh karenanya Shizuka mengajak Kencho mengkonfrontasi Akira tanpa mempedulikan kehadiran Kosugi. Shizuka mengingatkan bagaimana awalnya dia menolak untuk bersama Akira dan Kencho, sampai akhirnya perilaku mereka berdua telah mengubah cara pandangnya untuk bisa menikmati kehidupan. Ia juga tidak mau hidup di tempat yang membuat mereka dieksploitasi layaknya zombie. Shizuka pun menunjukkan buku milik Akira yang ternyata berisi keinginan untuk bepergian melintasi negara bersama Kencho dan Shizuka. Sayang Kosugi segera merebut dan menginjak-injak daftar tersebut. Melihat itu dengan emosi Akira menarik kaki Kosugi. Akira lantas berterima kasih atas bimbingan Kosugi selama bekerja, tetapi kali ini ia menegaskan untuk melakukan apa yang diinginkannya tanpa perintah orang lain. Mendengar pernyataan Akira, sontak Kosugi menjadi marah. Namun di sisi lain Kencho dan Shizuka sangat senang. Sejurus kemudian, tiba-tiba para zombie berdatangan sehingga kekacauan pun terjadi. Di tengah kekacauan, Akira dan rekan-rekannya berhasil mengajak sejumlah orang untuk berlindung pada koridor ruangan. Dua orang anak buah Kosugi yang ikut diselamatkan langsung berterima kasih kepada Akira. Selanjutnya Akira mengajak mereka mencari tempat yang lebih aman, namun mereka malah bertemu dengan Kosugi yang menyelamatkan dirinya sendiri. Hal ini membuat Kencho marah, tapi bersamaan dengan itu, melihat seekor hiu yang meloncat dari air, tak ayal membuat mereka semua panik. Hanya saja Shizuka mengingatkan kalau hiu tidak bisa hidup di daratan. Sayang hal yang di luar dugaan terjadi, karena hiu yang telah menjadi zombie ini mengeluarkan kaki dari zombie-zombie yang ditelannya.
Alhasil mereka semua bergegas kabur. Malang hiu itu menjebol dinding dan menghadang mereka. Akibatnya mereka harus mencari tempat berlindung. Ketika hiu zombie berusaha mendobrak pintu tempat kelompok Akira bersembunyi, Kosugi yang mencoba menyelamatkan diri sendiri tidak sengaja menimbulkan suara sehingga menyebabkan sang zombie teralihkan. Akira yang menyadari Kosugi tidak ada di antara mereka berniat untuk keluar meski Kencho melarangnya. Akira beralasan membiarkan seseorang mati tidak ada dalam daftar keinginannya. Kebetulan di ruangan itu terdapat kostum anti hiu sehingga Kencho menyarankan agar Akira mengenakannya. Sementara itu, Kosugi yang tengah berjuang menyelamatkan diri akhirnya tersandung sebuah batu. Namun tepat ketika sang zombie hendak menerkamnya, Akira yang datang layaknya superhero ini memerintahkan Kosugi pergi, sementara dia menghadapi zombie itu. Malang dengan ceroboh, Kosugi malah membuka pintu berisi kawanan zombie yang langsung mengejarnya. Di tengah kekacauan ini, Kencho datang dengan mengendarai sebuah forklift dan meminta Akira segera menyelamatkan Kosugi, sedangkan dia menghadapi hiu zombie itu. Dalam pertarungan menghadapi hiu zombie, kendaraan Kencho ternyata tidak cukup tangguh. Oleh sebab itu dia memutuskan kabur dan masuk ke sebuah lubang di dinding. Alhasil zombie hiu yang mengejarnya tersangkut di lubang tersebut. Pada waktu yang sama, Akira juga tengah menghadapi para zombie yang mengejar Kosugi. Dalam pertarungan, para zombie berhasil menggigit Akira. Namun kostum yang ia kenakan dapat melindunginya meski tetap terasa sakit. Di tengah perjuangan ini, Shizuka datang dengan membawa toa yang mengeluarkan lagu sehingga mengalihkan perhatian zombie yang mengerumuni Akira. Saat kawanan zombie mengejarnya, Shizuka melemparkan toa ke samping dan mengakibatkan zombie-zombie yang mengikuti suara itu tercebur ke air. Tak berselang lama, Kencho datang dan menunjukkan zombie hiu yang tersangkut di dinding. Pembicaraan mereka terhenti manakala Kosugi yang dari tadi bersembunyi menampakkan diri dan dengan santainya berkata bahwa mereka telah melakukan pekerjaan yang bagus. Namun tanpa diduga zombie hiu yang tersangkut tadi menerjang Kosugi. Walaupun begitu, Akira masih saja berusaha menyelamatkan Kosugi sehingga hiu zombie pun menyerangnya. Menyadari Akira dalam bahaya, maka Shizuka merakit baterai untuk menimbulkan arus listrik. Dia berpendapat bahwa hiu memiliki sensor ultrasensitif di kepalanya yang digunakan untuk mencari mangsa. Jadi dengan arus listrik itu mereka dapat mengalahkannya. Dikarenakan Akira yang mengenakan kostum baja, maka dia meminta Akira memukulkan baterai tersebut ke hidung sang zombie. Sayang bersamaan dengan itu pula hiu zombie menerjang Akira. Menyaksikan ini, Kencho mencoba mengalihkan perhatian zombie itu dan berniat menyerangnya seorang diri. Tetapi Akira memintanya melempar baterai itu seperti saat mereka bertanding football dulu. Tidak ingin hal yang menyebabkan kekalahan mereka terulang lagi, maka Kencho melemparkannya kepada Akira. Dari situ Akira pun meloncat memukul hidung sang zombie. Di mana ternyata kostum baja tersebut berhasil menghantarkan listrik yang membuat zombie itu terkapar tidak berdaya. Hanya saja mereka mendapati Kenzo yang juga tidak bergerak. Tapi rupanya Kencho hanya berpura-pura mati. Setelah kejadian ini, para pengungsi membagikan suplai secara adil. Sayangnya Kosugi kembali muncul mencoba untuk menghalangi mereka. Tetapi para pengungsi termasuk anak buahnya menolak untuk mengikuti perintah Kosugi lagi. Mereka berpendapat Akira lebih layak dianggap sebagai pemimpin daripada orang pengecut seperti Kosugi. Para pengungsi kemudian pergi untuk melakukan perjalanan masing-masing. Akira, Kenzo, dan Shizuka juga melanjutkan perjalanan mereka meninggalkan Kosugi seorang diri. Dalam perjalanan Akira menghentikan mobil dan meminta kedua rekannya menuliskan keinginan mereka. Di sini Kenzo menulis bahwa dia ingin menjadi komedian yang membuat semua orang tertawa. Sedangkan Shizuka menuliskan keinginannya untuk menjadi dokter yang menyelamatkan banyak nyawa. Sementara Akira akan menjadikan superhero sebagai pekerjaan barunya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu.
Mantap.